Mungkin Ustaz, sekalian saya mau mencoba mengulang ya, bukan menjelaskan tapi mengulang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita masih belajar seperti yang hari yang lalu itu tentang i'rab ya, i'rab atau i'rabi. Apa itu? Yaitu perubahan akhir kata. Akhir kata, setiap kata pasti ada akhirnya. Seperti setiap hidup pasti ada akhirnya. Masya Allah. Ya. Berat ya. Seperti hubungan ada akhirnya. Waduh. Nah, contohnya misalkan dulu, kayak Zaidun, berarti kan akhirnya apa tuh? Enggak, Zaidun akhirnya dun. Nah, Zaidun akhirnya ada dun. Atau misalnya Baitun akhirnya tun gitu kan, Zaitun akhirnya tun ya, itu aneh. Tapi tun itu bisa berubah kan ya? Tun itu bisa berubah jadi tan, apakah jadi tan, apakah jadi tin. Nah, itu yang akan kita pelajari. Begitu sejam. Masya Allah, ngeri barang dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, kan dapat dibagi-bagi ya. Misalnya benda itu atau sesuatu itu, objek itu, apakah dia sendiri? Nah, sendiri itu maksudnya adalah ya, maksudnya isim ya. Isim itu tergantung dari jumlahnya kan gitu kan ya. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, rame-rame, ada yang keroyokan gitu kan. Nah, itu tuh ada pengelompokannya. Yang sendiri atau tunggal bisa disebut dengan isim mufrad. Masya Allah, isim mufrad. Lalu kemudian kalau misalkan dia berdua disebut dengan isim tasniyah. Kalau dia lebih dari dua bisa disebut dengan jamak, maka disebut dengan jamak. Jamak ada bagi-bagi, maksudnya jamak itu ada bagi-bagi. Ada yang disebut dengan jamak taksir, ada juga dengan jamak muzakkar salim, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada juga dengan jamak muannats salim. Nah, satu-satu dulu. Masya Allah, kayak udah ngerti aja. Isim mufrad. Nah, seperti kita ketahui, jadi isim mufrad pun ada aturannya ketika mau merubah si i'rab itu, gitu. Contoh aja langsung. Kata tadi ya, gampangnya pakai Zaidun dah. Nah, Zaidun itu gimana bisa berubah jadi Zaidun, atau bisa jadi Zaidan, dan juga bisa jadi Zaidin. Bagaimana perubahannya? Menjadi Zaidun kalau dia masuknya ke dalam rofa. Rofa ini, pembagiannya ya. Rofa, ada rofa, ada nasab, ada juga jar, begitu ya. Nah, ketika dia rofa, kalau rofa itu, isim mufrad, rofanya, isim mufrad, rofanya domah. Nah, ini aturannya nih. Isim mufrad, rofanya domah. Kalau isim mufrad, nasabnya fathah, isim mufrad, jarnya kasroh, itu tuh ya kan, domah, fathah, kasroh. Nah, sekarang kita pakai contoh Zaidun yang gampang, Zaidun. Nah, ketika nasab maka dia tidak berubah, tetap menjadi Zaidun. Kenapa? Karena nasabnya domah, Zaidun. Rofa, maksudnya rofa. Rofanya domah, yaitu dun, kan domah tuh. Domah tain kalau ini ya, domah. Zaidun. Contohnya ada fiil di depannya, yaitu ja'a Zaidun. Nah, seperti itu. Salah, jadi bisa jadinya ya. Jadi doma. Gak pakai tanun lagi kalau begitu. Pakai tanun Kalau apa? pakai doma. Jadi doma bisa tidur kan, bisa tidur. Jadi ini ja'a Zaidun. Iya, kan nggak ada alnya. Kalau alnya baru ada, nggak ada dunnya, nggak ada tainnya. Nah, jadi dia ja'a Zaidun. Nah, karena ingat rofa ini, maka dia doma. Dun tuh terakhirnya. Kemudian nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah. Yang tadinya Zaidun, kita perlu nasabkan si Zaidun ini jadi nanti ada berubah. Contohnya depannya ada kalimat apa depannya? Inna ya. Oh ini nih, inna di sini. Inna, misalkan inna. Di sini maksudnya.
Kalau mufrad itu amilnya tetap ya sampai nasab jar itu tetap ya. Lain. Kan perubahan kan sesuai dengan amil yang masuk. Kalau yang masuk itu amil rofa ya rofa, kalau yang masuk amil nasab ya nasab, kalau yang masuk amil z ya. Kan kalau nggak ada amil bisa nggak kan? Misalkan tadi Zaidun, nggak pakai amil Zaidin aja gitu. Udah ketahuan dong ya, udah ketahuan apakah itu nasab atau itu jar. Yang menentukan nasab atau jar itu kan berarti Depannya. amilnya. Jadi memang harus ada amil di situ. Iya. Makanya salah satu amilnya nasab adalah inna tadi Pak ya. Nah, makanya tadi akhir kita itu apakah akhir kita itu rofa? Tergantung amilnya, amal yang kita, kalau amal yang kita baik. Allah. Kalau ini kan tadi ja'a ya Pak ya. Amilnya rofa bisa pakai fi'il berarti Pak amilnya. Fi'il. Amilnya rofa itu fi'il gitu kan. Nah, kalau amilnya nasab itu inna salah satunya Pak ya. Inna. Kemudian ketika kita mau masukkan Zaidun tadi, maka berubah jadi inna Zaidan. Zaidan. Zaidan dia. Karena ada inna. Zaidan. Inna Zaidan. Pakai alif. Pakai alif. Kalau ada tanwin ada alif biasanya gitu ya. Baik, itu ya jadi ya. Tadi kalau ulangi dulu, kalau rofa kita butuh amil juga, amilnya itu ja'a atau fi'il tadi. Maka Zaidun. Nah, itulah tadi perubahannya rofa karena doma di Zaidun. Kemudian nasab kita butuh amil juga. Tadi contohnya ada inna. Yang tadinya Zaidun jadi inna Zaidan karena nasabnya fathah. Nah, kemudian yang jar juga kita butuh amil juga ya Pak Ustadz ya. Nah, amilnya jar itu contohnya apa? Fi, ala, min. Contohnya fi ya, fi. Nah, udah ada nih amilnya. Kemudian kita masukkan apakah Zaidun, apakah Zaidan atau yang lain. Ingat jarnya mufrad tadi apa? Kasro. Maka kalau udah Zaidun, Zaidan, fi Zaidin. Gitu kurang lebih. Ya. Kawannya belum. 710. Jangan alasan. Oke. Ini masih rofa nih, masya Allah ya masih rofa. Udah bisa dipahami ya? Ya. Iya dah, berapa aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke isim yang kedua yaitu isim tasniyah atau berjumlah dua. Berjumlah dua nih. Ya. Jumlah dua. Maka perubahannya itu isim tasniyah rofaknya alif. Nasabnya Ya. iya. Jarnya Ya. nah, sama seperti tadi isim mufrad. Kalau mau berubah jadi nasab, jadi apa namanya? Rofa. Ya rofa, maka harus ada amilnya dulu biar kita alif. Amilnya masalah masuk bisa ja'a juga. Masuk ja'a. Rofanya. Nah, nih amilnya rofa. Ingat ya fi'il ya, pas bisa pakai fi'il. Kita pakai ja'a. Ja'a itu kan artinya telah ya, telah datang berarti. Telah datang ja'a. Oke, sekarang contohnya masih Zaidun bisa nggak boleh? Iya. Masih bisa ya. Nah, kita masih pakai Zaid ya, biar gampang ya. Maka kalau berubah dari untuk apa namanya rofaknya, rofa itu apa? Alif ya. Alif. Yang kita tadi pakai Zaid, maka jadi ja'a Zaidani. Oke, ja'a Zaidani itu. Rofanya loh. Tadi kata rofanya alif. Ini alifnya nih. Cuma penambahannya sama nun. Nunnya apa? Kasroh. Nih, ani atau ani. Jadi ja'a Zaidani. Oke, gitu ya. Itu untuk rofa. Bagaimana kalau nasab? Ingat perlu juga amil untuk berubah menjadi nasabnya. Ambil contoh jadi inna juga masih bisa ya? Ya oke, masih pakai inna. Nasabnya ya juga. Nasabnya apa? Iya. Ya. Maka perubahannya menjadi apa? Inna Zaidaini. Kenapa? Karena alif apa ya itu ditambahkan dengan nun. Aini.
Kalau tadi kan cukup ina ya. Apa? Ani. Nah, kalau di nasab aini. Jadi misalkan Zaidaini, inna Zaidaini. Kalau tadi apa? Ja'a Zaidani. Yang nasabnya inna Zaidaini. Nah, kemudian kejar. Jadilah kita perlu ambil dulu. Nah, biar kita kenal. Kalau fi, kalau contohnya selain fi apa Ustaz? Bi. Kalau P nggak masuk. Bi ya, bi. Kalau fi nggak masuk ya. Artinya kan di dalam. Dalamnya Zaid apaan? Khusus. Karena bi. Bi berubahnya Zaid tadi jadi apa? Karena kan tadi kan kita harus sepakat. Jarnya tasnya apa? Isim tasnya, rofanya alif, nasabnya iya, jarnya iya juga nih sama kayak nasab. Maka bi Zaidaini sama berarti bi Zaidaini. Ya, yuk kita sebutkan sama-sama. Ja'a Zaidani. Inna Zaidaini. Lalu Bizaidaini. Bedakan ininya ya, ambilnya ya. Bi ini inna, ini ja'a. Oke, itu isim tasnya atau jumlah yang dua. Kemudian bagaimana dengan isim jama'? Nah, jama' itu bagi tiga, ada taksir, ada jama' muzakkar salim, ada jama' muannats salim. Yang taksir, nah ini kalau beraturan. Iya, abis itu tiga beraturan. Jadi berubah-ubah, perlu dihafal ya Pak Ustaz ya. Perlu dihafal. Kebetulan saya belum hafal, jadi gimana? Gak usah ya. Hafal aja dulu. Ada katanya. Kitabun ya. Nah, kalau kitabun ada perubahannya. Jadi kutubun, benar. Oh. Kutubun, iya. Kenapa? Oh, ada aturan juga nggak? Kalau apa namanya isim tasnya? Rofanya apa tuh? Doma. Rofanya doma. Nasabnya Fathah. benar Ustaz? Iya. Nasab itunya bapaknya kasroh. Jarnya kasroh. Doma fathah kasroh. Doma fathah kasroh. Oke. Sekarang kalau tadi dari kata kitabun ya. Kitabun, benar kan kitabun. Sekarang untuk berubah menjadi rofanya, jadi jamak taksir ini, karena dia domah, ya kan, nasabnya, rofanya, maka jadi kitabun jadi kitabuna. Kitabun, ya, benar nggak? Kutubun, masya Allah. Jadi kutubun ada tambahannya Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz pakai amil Pak Ustaz ya, ja'a gitu ya. Itu bukan amilnya ya, amil tidak. Jadi amilnya karena diawalkan menjadi awalan kalimat. Oh, jadi terbalik nih, kutubun jadi di awal. Al-kutub itu kan mubtada kan awal. Permulaan kalam. Permulaan kalam gitu ya. Itulah amilnya. Oh. Jadi kalau kalimat isim menjadi awalan, menjadi mubtada, otomatis dong rofa. Otomatis rofa. Doma jadi Amilnya ya amil itu tidak. Yang menjadikan dia itu rofa itu karena menjadi awalan. Oh, jadi dia tidak perlu ada amil lagi karena dia udah amil sebenarnya ya. awalan. Maka tadi kitabun jadi kutubun itu gitu ya. Jadi al-kutubu tidak pakai un. Al-kutubu karena ada alnya ya, al-kutubu. Nah, kemudian nasabnya jadi apa? Dia ada yang masuk. Jadi Fathah ya. kutubun jadi al-kutubu jadi kutuba, al-kutuba san. Nah, tadinya al-kutubu jadi al-kutuba. Fathahnya ibadahnya Jadi Nasabnya fathah kan. Nasabnya fathah, jadi ibadahnya dan ibadahnya tadi ya. Ingat al-kutubu rofanya doma, jadi al-kutubu. Nah, nasabnya fathah, jadi al-kutuba. Kemudian jarnya kasroh, jadi al-kutubi.
Benar di al-kutubi. Yang penting kita udah tahu perubahan di awalnya Pak Ustaz ya. Kitabun jadi kutubu gitu kan. Contohnya satu lagi deh Pak Ustaz, yang apa? Kolamun deh kok kolamun. Kolamun jadi apa? Aklamu. Kolamun jadi aklamu. Nah, aklamu kalau dia rofa aklamu. Iya. Maka kalau nasab aklama. Kalau jar aklami. Wih, salah. Jadi kita udah tahu dulu perubahan itu yang depannya itu. Baik itu ya, itu apa namanya yang apa sih namanya? Jamak taksir. Tidak tidak berkelamin. Selanjutnya mudzakkar. Kemudian mudzakkar jamak mudzakkar salim. Mudzakkar itu menandakan sebagai dia ada di istilahnya itu laki-laki. Salim, nah ini selamat nih. Karena tidak berubah. Kalau tadi kan nggak selamat tuh. Dari kitabun jadi kutubu, kan gitu, kita kutubul gak selamat dari aslinya. Sekarang masih selamat. Nah, untuk selanjutnya, rofaknya kalau jamak mudzakkar salim, wawu. Kemudian nasabnya mudzakkar salim, Ya. iya. Kemudian jarnya mudzakkar salim, iya. Oke. Wawu, iya. Tapi gimana ininya? Muslimun. Dari kata muslimun ya. Dari kata muslimun contoh. Dari kata muslimun jadi Muslimuna. Mu-nya jadi panjang Pak, karena ada waw ya. Muslimuna. Nah, kemudian kalau misalkan nasab muslimina. Kemudian kalau jar Muslimina juga. Benar ya? Nggak pakai amil ya kalau ini. Oh iya sama. Ambilnya itu ambil tidak ambil karena menjadi awalan. Awalan juga. Oh, sama kayak tadi ya, taksir awalan. Muslimi. Oke. Kemudian langsung aja. Jamak muannas salim atau banyak tapi dia perempuan. Nah, ketahuan jenisnya. Contohnya tadi apa? Muslimun. Nah, dari kata muslimun dulu. Pak. Oh iya. Nah, apa? Rofanya apa kalau misalnya? Rofanya enggak alif. Penambahannya alif. alif. Terus kalau nasab penambahannya Ya, nun. ya Sama alif. Sama. Penambahannya alif tak semua, cuman tandanya terakhir ya. sama nun. Hurufnya Kalau rofa itu doma. nasab Kasroh. kasroh. Oh, iya. Nah, jadi kalau muslimun jadi muslimati. Muslimatun. Muslimatun. Atin. Nah, gitu ya. Muslimatun. Kemudian Muslimatin. nasabnya muslimatin. Kemudian jarnya muslimatin. Atin. Demikian sama. Rofa sama nasab itu sama. alif dan ta. Jadi begitu teman-teman sekalian. Aman dah. Dan Pak Ustadz, mohon maaf kalau banyak masih kekurangannya. Terima kasih. Kayak dosen ya. Kalau kalimat itu